Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauziah, NIM 12208183041. Saya dari jurusan Tadris Biologi 6B, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem rangka manusia. Ini ada pada mata pelajaran SMP atau MTS kelas 8 semester ganjil. Yang mana tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia setelah menyimak penjelasan saya pada PPT kali ini dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan macam dan jenis tulang penyusun sistem gerak setelah membaca dan menyimak penjelasan saya dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan struktur tulang setelah menyimak penjelasan saya di PPT kali ini dengan cermat. Kemudian, fungsi dari sistem rangka. Fungsi sistem rangka pada manusia meliputi yang pertama yaitu memberikan bentuk tubuh dan mendukung tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ internal. Nah, organ internal itu organ yang ada di dalam tubuh kita semua, seperti paru-paru, jantung, usus, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat terbentuknya sel darah merah. Yang terakhir yaitu sebagai alat gerak pasif. Nah, ini merupakan ilustrasi seumpama tubuh kita itu tidak memiliki rangka. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini ibaratnya seperti tenda dan kerangkanya. Nah, gambar yang pertama ini tenda tanpa kerangka. Nah, hasilnya kan tidak berbentuk. Kemudian gambar yang kedua yaitu tiang tenda dan kain tenda. Nah, ini saling melengkapi. Kemudian gambar yang terakhir ini yang sudah sempurna yaitu tiang tenda dan kain tenda sudah dipasang sedemikian rupa rapi yang akan membentuk suatu tenda yang kokoh. Nah, ini ibaratnya seperti tubuh kita. Jika tubuh kita tidak memiliki rangka, maka tubuh kita akan tidak berbentuk seperti pada gambar yang pertama. Nah, jika tubuh kita memiliki rangka, nah maka akan berbentuk seperti tenda yang kokoh, berdiri, dan memiliki bentuk yang sempurna. Kemudian jenis-jenis tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tulang pipih, tulang tak beraturan, tulang pendek, dan tulang pipa atau yang biasa kita sebut sebagai tulang panjang. Yang pertama, tulang pipih ini contohnya seperti tulang duduk, tulang belikat, dan tulang tengkorak kita ini termasuk ke dalam tulang pipih. Selanjutnya, tulang tak beraturan contohnya seperti tulang panggul, tulang muka, dan tulang telinga. Kemudian tulang pendek, contohnya seperti ruas-ruas pergelangan kaki dan tangan. Nah, contohnya pergelangan tangan seperti ini. Nah, ini kan ruasnya pendek. Nah, biasanya kita sebut sebagai tulang pendek. Nah, jadi kan enak ya diingat, tulang pendek. Jadi yang bentuknya pendek-pendek seperti itu. Kemudian ada tulang pipa dan tulang panjang. Contohnya seperti tulang lengan atas di sini. Kemudian ada tulang paha dan tulang kering. Macam-macam tulang pada manusia. Ayo, ini wajib dihafalkan ya. Yang paling atas ada tulang dahi. Di sini ada tulang dahi, kemudian ada tulang pipi. Setelah tulang pipi ada tulang rahang atas, kemudian ada tulang selangka, ada tulang belikat, ada tulang lengan atas, kemudian ada tulang hasta, tulang pengumpil, tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Di sini biasanya yang sering keluar waktu ujian itu antara tulang selangka dan tulang belikat. Nah, ini biasanya masih ada yang menyebutkannya terbalik. Biasanya itu dikasih gambar dari sistem rangka. Nah, itu disuruh menyebutkan ini tulang apa. Nah, seperti itu. Untuk lebih mudah menghafal atau mengingat, tulang belikat itu bentuknya itu pipih. Nah, letaknya itu di bawah. Sedangkan tulang selangka itu yang lurus.
atau yang di atasnya tulang belikat seperti itu. Kemudian ada tulang kering dan betis. Nah, ini biasanya juga keluar membedakan antara tulang betis dan tulang kering. Tulang kering itu yang mana? Nah, tulang kering itu tulang yang lebih besar daripada tulang betis. Nah, tulang betis itu di belakang, sedangkan tulang kering itu di depan. Kemudian ada tulang pelipis, kemudian ada tulang rahang bawah, kemudian ada tulang rusuk, tulang dada, tulang belakang, tulang pinggul, kemudian ada tulang kelangkang, tulang duduk, ada tulang tempurung lutut. Nah, di sini ada terdapat tulang leher yang jumlahnya ada 7 ruas. Sedangkan bawahnya tulang leher itu ada tulang punggung yang jumlahnya ada 12 ruas. Kemudian di bawahnya lagi ada tulang pinggang. Tulang pinggang jumlahnya ada 12 ruas. Kemudian yang ke bawahnya ada tulang kelangkang. Nah, tulang kelangkang ini dibedakan menjadi dua. Yang atas itu ada tulang sakrum. Kemudian yang bawah itu namanya tulang ekor. Nah, ini harus dijaga ya, tidak boleh sembarangan karena berakibat fatal pada tubuh kita. Kemudian ini ada struktur dari tulang. Nah, struktur dari tulang ini dibedakan menjadi 3, epifisis, diafisis. Nah, di epifisis yang paling atas ini terdapat tulang spons, kemudian ada cakra epifisis dan artikulasi. Sedangkan di diafisis atau tulang yang tengah, nah ini ada rongga sumsum tulang. Rongga ini letaknya di dalam rongganya, kemudian ada endosteum, kemudian ada yang paling luar namanya periosteum. Ini gambar lebih jelasnya silahkan disimak. Pada epifisis proksimal, nah tadi sudah saya katakan bahwa adanya tulang spons. Nah, ini gambar lebih jelasnya dari tulang spons. Tulang diafisis. Kemudian yang paling bawah ada distal epifisis atau epifisis distal. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.